Selamat datang di seri hari ini yang mengungkap bagaimana mereka menyebarkan propaganda Islam di bawah kedok nilai-nilai Barat. Dan bintang utama kita hari ini adalah pembohong luar biasa, Lily J. Perempuan ini yang mungkin pernah muncul di beranda berita Anda sesekali saat dia mencoba membuat seolah-olah menjadi seorang Islamis adalah hal terbaik yang bisa Anda lakukan. Tonton dan dengarkan baik-baik, karena Anda akan belajar banyak, sangat banyak, tentang bagaimana mereka memanipulasi Anda. Apakah ada orang lain yang merasa aneh bahwa Inggris memprotes anti-imigrasi dan membenci Muslim? Misalnya, apa olahraga nasional kalian? Sepak bola kan? Tapi 72% pemainnya adalah orang asing. Apakah kalian juga ingin mereka pulang? Berapa banyak pertandingan yang akan kalian menangkan kalau begitu? Bahkan pemain terbaik kalian, Mohamed Salah, adalah seorang Muslim. Bagaimana dengan Olimpiade? 1 dari 3 medali untuk Inggris. Bagaimana dengan musik kalian? Freddie Mercury, vokalis utama Queen, lahir di Zanzibar. Rita Ora, Dua Lipa, Bibi Rexha, mereka semua berasal dari Kosovo, negara Muslim. Cat Stevens, yang sekarang dikenal sebagai Yusuf Islam, keturunan Yunani Siprus. Charlie XCX, orang tuanya bermigrasi dari Uganda. Zayn Malik, anggota One Direction. Ayahnya adalah imigran Muslim dari Pakistan. Kebanggaan kalian di dunia olahraga otomotif. Lewis Hamilton, keluarganya adalah imigran. Lihatlah dunia sains, 1 dari 3 ilmuwan adalah imigran. Bahkan Richard Dawkins, kalian lahir di Kenya. Beberapa ilmuwan terbaik Inggris yang masih hidup saat ini adalah imigran Muslim yang telah memenangkan hadiah Nobel dan secara harfiah telah dianugerahi gelar bangsawan oleh raja sendiri. Ini adalah bagian pertama dari sistem propaganda Islam. Mencoba membuktikan kepada semua orang bahwa imigrasi sebenarnya adalah hal yang sangat baik. Perhatikan di sini, hanya sedikit penekanan halus bahwa orang-orang yang dia bicarakan semuanya adalah imigran legal. Dan ketika orang-orang di luar sana memiliki masalah dengan imigrasi, mereka bermasalah dengan para imigran ilegal yang tidak mau berasimilasi dengan budaya Inggris, atau budaya apapun sebagai contohnya. Dua Lipa. Oke? Seorang selebriti yang menggoyangkan bokongnya di atas panggung bukanlah contoh dari imigran geng predator seksual Islamis yang kita bicarakan ketika kita mengatakan kita tidak ingin imigrasi. Tapi dia tidak merujuk pada masalah yang sebenarnya. Dia mengangkat persoalan imigran dan membuatnya terdengar seolah-olah kamulah masalahnya. Karena kamu tidak menghargai apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang ini untukmu. Propaganda Islam, 1 benar-benar dikerjakan dengan sangat lihai. Lihat kalian semua. Kalianlah yang munafik. Apa kalian tidak mengerti? Kami sebenarnya baik untuk masyarakatmu. Sambil mengalihkan perhatianmu dari masalah sebenarnya yang sedang terjadi. Hal yang tidak kamu sukai. Ngomong-ngomong, selamat datang di Pushback. Aku Meiraka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung video ini. Dan sedikit informasi dari sponsor kami sebelum kita membahas lebih lanjut pandangan-pandangan psikotiknya. Kamu sudah lihat berita utama tentang wabah di kapal pesiar itu. 3 kematian sejauh ini. Beberapa kasus yang sudah dikonfirmasi. Dan sekarang para pelancong dari Amerika Serikat sedang dipantau setelah terpapar hantavirus. Satu-satunya jenis yang diketahui bisa menular dari orang ke orang. Pandemi mengajarkan kita sesuatu yang penting. Ketika virus baru muncul, sistem kesehatan langsung kewalahan. Apotik kehabisan stok, resep obat tertunda atau ditolak, dan klinik penuh sesak. Itulah mengapa saya menyarankan untuk memiliki paket darurat penyakit menular dari perusahaan kesehatan sudah tersedia di rumah sebelum Anda membutuhkannya. Pesan secara online sekarang. Paket ini sudah termasuk obat-obatan yang diresepkan dokter dan bahkan nebulizer untuk gejala pernapasan. Dan semoga Anda tidak pernah membutuhkannya. Jadi, daripada panik saat wabah berikutnya terjadi, Anda sudah memiliki obat-obatan penting dan alat bantu pernapasan yang siap digunakan segera. Kunjungi twc.health/meira dan gunakan kode MEIRA, MEIRA, untuk menghemat hingga $33 serta mendapatkan gratis ongkir. Harap diketahui bahwa paket ini hanya tersedia untuk penduduk Amerika Serikat saja. Terima kasih kepada para sponsor kita dan mari kita lanjut ke propaganda berikutnya. Lihatlah sektor belanja Anda. Merek paling mewah yang Anda miliki, Harrods. Itu dimiliki oleh 2 imigran Muslim, termasuk Muhammad Al-Fayed. Gedung tertinggi di Inggris dibangun oleh orang Muslim. Keluarga terkaya di Inggris adalah imigran. Dan di atas semua itu, hanya 6% dari populasi Inggris yang beragama Muslim. Jadi, mengapa begitu banyak kebencian terhadap minoritas? Apakah Anda khawatir tentang tingkat kejahatan? Lebih dari 90% kejahatan dilakukan oleh non-Muslim.
Tahukah Anda bahwa umat Muslim menyumbang lebih dari 70 miliar dolar per tahun untuk ekonomi Inggris? Umat Muslim memberikan lebih dari 2,2 miliar dolar setiap tahun untuk amal. Itu lebih banyak daripada agama lain manapun. Kamu tahu, yang aku dengar di sini hanyalah, wow, mereka terlalu banyak. Terlalu banyak. Mereka punya terlalu banyak kekuatan. Aku tidak mendengar dia mengatakan sesuatu yang benar-benar jenius di sini. Aku rasa dia mungkin berbohong tentang beberapa angka itu. Dan aku akan mencari tahu dan melihat apakah benar apa yang dia katakan tentang tingkat kejahatan di Inggris memang serendah itu. Tapi menurutku, saat kamu menonton ini, semua alarm bahaya di kepalamu seharusnya langsung berbunyi. Seolah berkata, kenapa mereka ada di mana-mana? Kenapa mereka mengendalikan segalanya? Apa yang sebenarnya mereka coba lakukan terhadap Inggris? Tapi tidak. Yang dia buat kamu pikirkan adalah, ya ampun, mereka itu benar-benar kontributor yang luar biasa. Sekali lagi, sebagai pengingat, kebanyakan dari kami tidak punya masalah dengan orang-orang yang berkaitan dengan Islam. Kami punya masalah dengan imigrasi ilegal dan pengambil alihan kebebasan beragama kami. Sedikit berbeda. Mari kita lihat. Lihat garis-garis ini melepas hijab mereka. Apakah Inggris bahkan tahu apa yang mereka proteskan? Pertama, tidak ada Muslim yang akan melakukan itu. Kamu bilang kamu ingin nilai-nilai Kristiani kamu kembali, tapi Bunda Maria mengenakan hijab. Biarawati juga memakai hijab. Setiap tokoh perempuan religius dalam Taurat, dalam Alkitab, dalam Al-Quran, semuanya memakai hijab. Jadi sebenarnya apa yang kalian proteskan? Aku tidak mengerti. Lihat, tidak. Kami tidak memakai hijab. Itu tidak benar. Kami tidak memakainya. Tapi ini lagi-lagi adalah langkah klasik dari pihaknya. Biarkan aku membuktikan padamu bahwa keyakinan agama kami sama seperti keyakinanmu. Tidak, itu tidak sama. Tidak, itu tidak sama. Faktanya, dulu memang ada beberapa pemimpin agama yang berpakaian modis, menutupi diri mereka, atau biarawati, yang merupakan pemimpin secara agama. Memakai pakaian tertentu yang bersifat historis sangat berbeda dengan memaksakan hijab seperti yang dilakukan di Iran, dan tidak mengizinkan perempuan mengenakan apapun selain menutupi seluruh wajah mereka. Ada sedikit perbedaan di sini, tapi sekali lagi, dia membuatnya terdengar seolah-olah kita semua sama. Dan sejarah, konteks, latar belakang dari apa yang terjadi. Teman-teman, apa sih yang kalian bicarakan? Kita semua pakai hijab. Inilah yang mereka lakukan. Dan dia sangat-sangat pandai dalam hal ini. Mari kita lihat video dia yang lain. Komentar-komentar pada video kita kemarin tentang pembacaan Al-Quran. Mari kita lihat. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. Lihat aku lagi. Aku ibu yang imut. Aku ibu yang cantik. Aku ibu yang biasa saja. Lihat putriku memakai sepatu sneakers keren, headphone keren, makeup, dan menggunakan iPhone-nya. Kami normal. Ini adalah hal yang indah untuk dilakukan, teman-teman. Kalian tahu ini indah. Ini adalah sesuatu yang wajar. Ayo jadi bagian dari apa yang kami lakukan. Tidak, 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 tidak. Oke, mari kita lihat lagi. Mari kita lihat lagi propaganda perempuan ini karena benar-benar menjijikan. Aku tidak tahan. Mari kita cari video lain darinya saat dia membahas sesuatu. Mari kita lihat. McDonald's juga adalah CEO-nya. Tahukah kamu bahwa Wakil Presiden McDonald's juga pernah menjadi CEO Pfizer, perusahaan farmasi terbesar di dunia? Jadi, coba perhatikan ini. Pada tahun 1996, Jeff Keeler adalah Wakil Presiden dan penasihat untuk McDonald's, kan? Lalu dia menjadi CEO Pfizer. Lah, kok bisa? Biar aku perjelas sebentar. Dia bekerja untuk perusahaan yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Lily membicarakan hal ini? Nah, aku akan kasih tahu alasannya. Itu karena bagian dari pengambil alihan Islamis dan mesin propaganda indoktrinasi adalah membuatmu berpikir bahwa segala hal dalam masyarakatmu itu salah. Karena ketika segala sesuatu di masyarakatmu terasa salah, kamu jadi tidak lagi percaya pada masyarakatmu dan mulai mencari solusi yang lebih baik di tempat lain. Aku tidak tahu bagaimana video ini akan berakhir. Mari kita lihat. Aku berani bertaruh. Meskipun aku belum melihatnya, entah bagaimana Islam akan muncul dan menyelamatkan keadaan.
CEO dari perusahaan yang menjual solusi untuk masalah kesehatanmu. Tidak heran Barat membenci Islam. Islam benar-benar melarang penipuan dalam bisnis. Al-Quran mengatakan bahwa kamu harus berbisnis dengan kejujuran dan keadilan. Dan di atas semua itu, Islam benar-benar melarang meraup keuntungan dari eksploitasi dan tindakan yang membahayakan. Nah, itu dia. Seperti yang sudah kuduga. Dia akan memulai videonya dengan menjelaskan mengapa Barat begitu korup. Lalu menunjukkan bagaimana Islam adalah solusinya. Oke, mari kita lihat yang lain. Islam menyebarkan kebencian. Benarkah? Mari kita lihat. Jangan berbohong, jangan memata-matai, jangan menghina, jangan menyakiti orang yang tidak bersalah, jangan menggunjing. Pukul saja istrimu di wajah jika dia tidak mau mendengarkanmu. Hormati perempuan, beri makan orang miskin, tepati janji-janji kamu. Tapi pastikan untuk berbohong kepada orang lain demi membela Islam dan takiyah. Dan kamu boleh berbohong sebanyak yang kamu mau. Jangan menerima suap, jangan bergosip. Tapi ambillah uang dari orang-orang yang bukan Islamis, karena mereka adalah kafir, dan mereka berutang pajak jizyah kepadamu. Kendalikan amarahmu. Tapi jangan lagi terhadap istrimu. Jika dia tidak mendengarkanmu, pastikan untuk menamparnya dengan tangan seperti kismis. Berprasangkalah baik kepada orang lain. Bicara kecuali mereka adalah orang kafir, tentu saja. Dan pastikan mereka berjalan di tanah yang lebih rendah darimu, karena mereka menodai firman Tuhan. Dengan kebaikan, bersikaplah rendah hati. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Artinya, bunuh siapa saja yang berbeda denganmu, terutama jika mereka mencoba meninggalkan agamamu atau jika mereka mempercayai sesuatu yang berbeda denganmu. Itu luar biasa. Itulah definisi dari menjadi baik. Jujurlah dalam berbisnis, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Sejujurnya, ya, ini terdengar mengerikan. Atau aku melewatkan sesuatu. Kamu tidak melewatkan apapun, tapi kamu terang-terangan berbohong tentang isinya. Dan itulah, teman-teman, pelajaran singkat tentang bagaimana mereka menyebarkan propaganda. Segalanya mulai dari membuatnya terlihat seperti Barat adalah masalahnya, hingga memilih secara selektif elemen-elemen Islam untuk disebarluaskan. Dan menunjukkan bahwa menjadi bagian dari ini sepenuhnya dianggap normal. Dan bahwa masyarakatmu sebenarnya, pada dasarnya, memang sejalan dengan hal ini. Itulah yang mereka ingin kamu percayai, dan begitulah cara mereka membuat orang-orang berpindah keyakinan. Dan hal seperti itulah yang harus benar-benar kamu waspadai. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.